Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Gol spektakuler Ronaldo. Cristiano Ronaldo memborong 2 gol saat Al Nassr menggasak Al Ahdoud 3-0. Satu golnya dicetak dengan spektakuler. Bola tendangan Ronaldo melambung tinggi, kemudian menukik masuk ke gawang. Meski coba dihentikan pemain Al Ahdoud, bola sepakan Cristiano Ronaldo tetap masuk ke dalam gawang. Xavi ingin Barcelona cari pengganti Gavi di Januari. Cedera parah yang dialami Gavi membuatnya harus absen membela Barcelona hingga akhir musim ini. Pelatih Xavi Hernandez pun bersiap mencari pengganti gelandang 19 tahun itu di bursa transfer Januari. Menurut rumor yang beredar, Barcelona mengincar salah satu dari Jorginho atau Giovanni Lo Celso. Keduanya bermain di Liga Inggris saat ini, tepatnya di Arsenal dan Tottenham Hotspur. Gavi jadi korban, Xavi minta UEFA ubah kalender pertandingan. Xavi yang terancam kehilangan Gavi di sisa musim ini bicara soal usulan kepada FIFA soal agenda internasional. Ia meminta FIFA membiarkan pemainnya menghabiskan waktu di klub lebih dulu sebelum bergabung dengan timnas. Alasannya, pemain cukup letih jika harus bolak-balik di tengah kompetisi berjalan, terlebih pemain yang berasal dari kawasan jauh seperti Amerika Latin, Afrika, atau Asia. Kemenangan Argentina di Maracana ibarat film porno. Alexis Mac Allister mengungkap kata-kata menohok usai Argentina menang di kandang Brazil. Reporter coba bertanya rasanya menang melawan Brazil di Maracana pada kualifikasi Piala Dunia seperti tanya wartawan. Dan Mac Allister menjawabnya seperti film dewasa, kata pemain Liverpool itu sambil tertawa sebelum meninggalkan si wartawan. Juventus versus Inter, Inzaghi unggul head-to-head dari Allegri. Inter Milan akan berupaya mengalahkan Juventus demi menjaga Capolista. Misi menang Inter didukung rekor bagus Simone Inzaghi atas Massimiliano Allegri. Mengambil data dari Transfermarkt, Inzaghi telah 8 kali beradu taktik dengan Allegri di Derby de Italia. Hasilnya Inzaghi unggul 4-2 dengan 2 laga lainnya berakhir sama kuat. MU tak butuh penyerang baru di Januari. Baru-baru ini Manchester United dihubungkan dengan penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann. Sekalipun rumor itu sudah dibantah, Ten Hag bersikukuh bahwa dia masih percaya dengan pemain-pemain depannya. Ini berarti MU menutup peluang mendatangkan striker di bursa transfer Januari. Para pemain kami bisa mencetak gol, mereka sudah menunjukkannya. Lugas manajer MU itu dikutip dari Sky Sport. Rashford mencetak 30 gol pada musim lalu, Rasmus mencetak 5 gol di Liga Champions. Onana dan Shaw fit, Højlund dan Mount masih dipantau. Andre Onana dan Luke Shaw yang sempat cedera kini sudah pulih jelang menghadapi Everton dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Meski begitu, manajer Erik ten Hag belum bisa memberi kepastian apakah ia bisa menurunkan Rasmus Højlund yang mengalami masalah otot. Ten Hag juga disebut masih harap-harap cemas menanti kondisi Mason Mount. Ia disebut mengalami cedera betis jelang melawan Everton. Newcastle United versus Chelsea, The Blues masih tanpa Nkunku. Christopher Nkunku dipastikan absen membela Chelsea dalam laga melawan Newcastle United. Striker Prancis itu belum pulih 100%. Tak hanya Nkunku, Pochettino juga menyebut Romeo Lavia juga belum siap turun. Sementara Levi Colwill yang absen di laga melawan Manchester City akan kembali masuk ke dalam skuad.
Guardiola minta jangan hakimi Manchester City dulu. Pep Guardiola meminta kepada semua orang jangan menghakimi Manchester City soal dakwaan pelanggaran aturan keuangan. Ia membela The Citizen. Guardiola juga menegaskan kasus Manchester City dan Everton cukup berbeda. Ia menilai kasus yang dituduhkan kepada City lebih rumit karena ada banyak kasus dan sudah cukup lampau. Thomas Tuchel jamin masa depan Thomas Müller di Bayern Munich. Thomas Müller adalah pemain yang telah membela Bayern Munich di level senior sejak 2009 yang lalu. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, posisi Thomas Müller di tim utama mulai tergantikan. Ia kalah bersaing dengan pemain yang lebih muda. Meski begitu, Thomas Tuchel menjamin bahwa Thomas Müller akan terus menjadi bagian dari di Bavarian. Tuchel tetap menganggap bahwa Müller adalah pemain vital bagi Bayern, dan klub juga berpeluang besar untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2024. Julian Rersson tetap positif lihat peluang Dortmund untuk juarai Bundesliga. Borussia Dortmund telah menjalani musim yang belum sesuai dengan harapan di Bundesliga sejauh ini. Kekalahan atas Bayern Munich dan VfB Stuttgart membuat tim asuhan Edin Terzic ini tergelincir ke peringkat 5 klasemen, tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Bayer Leverkusen. Namun Julian Rersson percaya bahwa mereka masih memiliki harapan untuk memenangkan gelar Bundesliga musim ini, terlebih jika berkaca pada perubahan luar biasa yang mereka tunjukkan di paruh kedua musim lalu. Pemain timnas Jerman tak suka dengan pelatih Julian Nagelsmann. Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann kabarnya tak disukai oleh para pemain di timnas Jerman. Kabar ini sendiri dilaporkan Bild. Dalam laporan tersebut disebutkan apabila beberapa pemain timnas Jerman cukup was-was dan meragukan manajemen yang diberikan oleh pelatih baru mereka tersebut, terutama setelah mereka mengalami kekalahan 2 kali di laga internasional. Para pemain timnas Jerman percaya apabila Nagelsmann lebih cocok untuk melakukan manajemen di level klub dan ia dirasa terlalu menekan pemain. Syarat Atlanta mau permanenkan De Ketelaere dari AC Milan. Status Charles De Ketelaere saat ini adalah pemain pinjaman di Atlanta sampai akhir musim. Ketelaere sempat tampil menjanjikan di awal kiprahnya bermain untuk klub asal Bergamo, Italia itu. Namun seiring waktu berjalan, De Ketelaere gagal menjaga konsistensinya. Tetapi meski dalam kondisi terpuruk, Calcio Mercato pun mengabarkan bahwa ada peluang De Ketelaere untuk dipermanenkan di akhir musim. Syarat minimalnya adalah De Ketelaere bisa tampil lebih konsisten selama 6 bulan ke depan. Gagal comeback, Renato Sanches malah kembali cedera. Renato Sanches telah melewatkan 10 dari 16 pertandingan Giallorossi musim ini. Hal ini disebabkan karena dia menderita masalah otot dan hamstring yang berkepanjangan. Sanches hampir mulai kembali beraksi untuk tim Giallorossi sebelum cedera baru kembali memaksanya untuk menepi. Kemungkinan besar niat comeback saat melawan Udinese akhir pekan ini akan kembali gagal dan kembali membuat pilihan pelatih Jose Mourinho di lini tengah semakin menyempit. Legenda Juventus puji kinerja Simone Inzaghi di Inter Milan. Legenda Juventus Andrea Barzagli memberikan pujian kepada pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menjelang derby di Italia pada akhir pekan ini. Barzagli menilai Inzaghi telah menunjukkan kinerja yang mengesankan selama 2 tahun terakhir dan jika meraih gelar Scudetto musim ini akan semakin menegaskan status dirinya sebagai salah satu manajer top. Inzaghi sudah menjadi manajer yang benar-benar top. Dia telah menunjukkannya dengan hasil-hasilnya dalam beberapa tahun terakhir, ujar Barzagli. Juventus harus sabar, Antonio Conte masih nyaman jadi pengangguran. Belakangan ini nama Antonio Conte sering dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa setelah didepak Tottenham Hotspur.
Latar belakang serta pengalaman dari pelatih asal Italia itu tidak perlu diragukan lagi. Ex-pelatih Inter itu dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus guna menggantikan Massimiliano Allegri. Conte membalas dengan mengatakan bahwa hubungannya masih terjalin baik bersama Juventus. Namun, sang pelatih dengan tegas berulang kali menyampaikan bahwa ia lebih memilih menikmati waktu yang jauh dari kehidupan sepak bola. Luis Enrique komentari keputusan PSG permanenkan Gonçalo Ramos. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique memberikan komentar terkait keputusan Las Parisiens yang mengaktifkan klausul pembelian Gonçalo Ramos. Luis Enrique mengaku lega, ia menilai Ramos sebagai sosok pemain yang bisa diandalkan oleh PSG di masa yang akan datang. Ini adalah berita yang sangat bagus dan saya sangat bahagia. Dia adalah pemain masa depan klub, seorang pemain yang impresif dan mampu mengadaptasi permainannya. Saya sangat lega bahwa opsi tersebut telah dieksekusi, ujar Enrique. Tak tergoyahkan, Vincent Kompany yakin Burnley bertahan di Premier League. Burnley berada di posisi terbawah klasemen, memiliki poin yang sama dengan Everton setelah dikurangi 10 poin. Dengan hanya 5 poin yang memisahkan peringkat 16 dan 20 di Premier League, hal itu memberi Kompany keyakinan bahwa segalanya bisa berubah dengan cepat. Kompany mengatakan dia akan menjadi orang terakhir yang percaya sampai akhir, jelang kembali beraksinya Burnley di Premier League setelah jeda internasional. Burnley dihadapkan 2 pertandingan kandang berturut-turut melawan West Ham dan Sheffield United. Erik ten Hag optimistis kembalinya Luke Shaw akan bantu performa Manchester United. Seperti yang diketahui, bek kiri andalan Manchester United Luke Shaw sebelumnya sempat mengalami cedera serius. Namun, akhirnya saat ini Shaw dikabarkan sudah bisa kembali bermain. Kembalinya Shaw ini sendiri membuat ten Hag sangat senang karena ia percaya akan kemampuan sang pemain yang bisa membantu mengembalikan stabilitas di dalam skuad Manchester United saat ini. Kami sangat bahagia ia bisa kembali bermain. Itu adalah tanda yang bagus. Dia akan membantu kami lebih stabil dan saya sangat yakin akan hal tersebut, ujar ten Hag. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!